Sebetulnya kemarin pada waktu Bapak pengawas Iya. waktu berkunjung ke sekolah beliau juga sempat bicara banyak dengan Bapak Iven. Iya. Ayo Iven, kita hidupkan lagi, Iya. kita hidupkan lagi guru-guru seni yang hobi seni agar membuat komunitas, membuat paguyuban. Kamu kebetulan juga ada barusan dapat P3K dan Pak Iya, Pak iya. Hajar itu juga sudah hubungi. Iya, Pak Ada Hajar Pak Sugianto ya, ya. Pak Hajar Sugianto yang kebetulan juga musisi Zanzibar. Zanzibar. Ya. Nah itu juga dihubungi. Pak Adi juga Pasangan 5 Lima, dihubungi agar membentuk komunitas kita kayak seni musik yang dulu pada waktu ada Pak Win lengkap katanya. Itu ya, saya tinggal menjalin komunikasi. Tapi permasalahannya kalau paguyuban Paruga tidak punya modal apa-apa, tidak bisa kan, tidak berapa butuh modal kan, cuman kumpul, pembidangnya olahraga jalan. Paguyuban PAI tidak usah modal apa-apa kan, kumpul. Tapi kalau seni mau kumpul otomatis butuh peralatan. Itu dilemanya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Apoy Madura. Saat ini tanggal 19 Maret tahun 2023. Saya saat ini berada di Dusun Benteng Utara, Desa Panaungan, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumeneb, Madura. Kebetulan saat ini saya beranjang sana di kediaman Bapak Agus Sugianto SPD. Beliau adalah Kepala SDN Panaungan 3, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumeneb, Madura. Kita akan mempersempit perbincangan kita. Siap. Perbincangan kita yaitu tentang aspirasi dari beberapa guru kesenian yang ada di Pasongsongan. Dengan kemarin kan sudah berdiri paguyuban guru pendidikan agama Islam sudah ada. Terus paguyuban guru olahraga atau paruga sudah ada juga. Tinggal paguyuban guru kesenian atau guru seni di Pasongsongan, paguyubannya tidak ada, khususnya di jenjang sekolah dasar. Bagaimana menurut pendapat Pak Agus Sugianto seandainya di Pasongsongan ada semacam komunitas guru seni yang memberi ruang kepada para guru seni untuk bisa mengaplikasikan keilmuannya kepada peserta didik khususnya di sekolah dasar. Bagaimana Pak Agus Sugianto? Baiklah, terima kasih. Saya ucapkan kepada channel Apoy Madura. Memang kalau paguyuban yang mula-mula ada di Pasongsongan yaitu paguyuban guru olahraga atau paruga, di mana tempo hari ketuanya adalah kepala sekolah saya, Bapak Ainur Ridwan. Beliaulah yang merintis sampai menjabat beberapa periode kepengurusan. Menjelang pensiun kemudian oleh beliau didelegasikan kepada orang lain. Tuh sudah lama kalau paguyuban guru olahraga. Terus paguyuban yang kedua yaitu paguyuban guru PAI, pendidikan agama Islam. Kebetulan paguyuban PAI tersebut dibentuk awalnya di SK langsung oleh Kemenak. Oh gitu. Di mana ketuanya adalah Bu Sri Wuryaningsih, rekan kerja saya dulu di SDN Pasongsongan 1. Kemudian sekretarisnya Bapak Ahmad Kusairi, Pak Jen ya. Beliau sudah berhalangan tetap. Kemudian bendaharanya adalah Pak Asmawi. Dia juga berhalangan tetap dan juga memasuki masa purna tugas. Nah, tidak berjalan itu Pak Suranto. Paguyuban guru PAI tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian Bu Sri Wuryaningsih berembuk sama saya selaku ketua KKG Gugus 1.
Akhirnya masih di Pasongsokan 1. Masih Pasongsokan 1. Saya waktu itu masih ketua KKG Gugus 1. Kemudian saya berkoordinasi dengan 2 pengawas. Pengawas SD yaitu Bapak Haji Rusdi, kemudian pengawas Pendais Pendidikan Agama Islam PPAI yaitu Bapak Tohed, dan kemudian saya berkoordinasi dengan ketua K3S. Alhamdulillah, kemudian saya membentuk grup WA grup, kemudian dijembatani, kemudian pertama kali mengadakan rapat KKGPA ini tidak ada dana sama sekali. Luar biasa. Tapi semangatnya ada. Tidak bagus, ya? Ada dana, sehingga saya kemudian berinisiatif menelpon pada 3 ketua KKG. KKG Gugus 1 kebetulan saya hubungi KKG Gugus 2, saya hubungi KKG Gugus 3, urunan menyumbang 150-an, terkumpul 450 untuk rapat pertama KKG PAI gitu ya. Untuk snacknya. Alhamdulillah terbentuk, kemudian masing-masing kepengurusan yang sudah berhalangan tetap kemudian digandingkan dengan wakil-wakil, dan ternyata tidak berjalan juga selama 1 tahun. Luar biasa. Halangannya finansial. Finansial. Akhirnya kemudian saya mengusulkan kepada ketua K3S bagaimana agar K3S yang tiap bulan mengadakan pertemuan rutin agar iurannya ditambah. Iurannya kan 101, dibulatkan 110. 10-nya kemudian diberikan kepada Gugus PAI, ketua KKG PAI. Dan alhamdulillah sudah terrealisasi, dan mulai kepengurusnya terbentuk lagi, bersinergi lagi, dan sudah berencana akan mengadakan kegiatan rutin tiap 3 bulan sekali pertemuannya. Dan untuk guru seni memang sangat urgen. Sangat penting sekali. Ini untuk mengembalikan kejayaan guru-guru seni pada waktu zaman dulu, pada waktu saya bersekolah, masih era 90-an ya. 90-an. Masih aktif semua guru-guru kesenian gitu ya. Guru kesenian. Apa kira-kira yang menjadi kendala menurut pandangan Pak Agus ini? Kendala apa kira-kira? Kalau finansial yang jelas menjadi kendala memang. Apa selain finansial yang menjadi kendala untuk pembentukan paguyuban guru seni ini, guru kesenian ini? Baiklah, berbicara kendala. Memang kalau guru seni dulu, guru seni kita dulu. Jadi beliau memang mempunyai dasar atau basic seni yang luar biasa, menguasai partitur, balok, tempo, sedang birama, jadi teknik-teknik musik udah di luar kepala. Tuh guru-guru dulu. Belum lagi seni-seni yang lain, ada seni patung, seni pahat, ada seni lukis. Kalau seni pahat dulu ya itu Pak Widodo itu. Pak Widodo luar biasa dulu. Jadi guru-guru seni dulu memang meskipun beliau adalah guru kelas, tapi multi talenta. Multi talenta. Nah, guru seni sekarang, maaf, tidak menafikan guru-guru seni yang sekarang. Rata-rata untuk seni musik saja penguasaannya di bidang seni, basicnya hampir kurang memadai. Untuk birama saja, irama saja, tempo dan sebagainya, not balok, membaca partitur, banyak yang sudah tidak tahu. Apakah yang menjadi kendala seperti itu? Kurangnya mungkin kurangnya semacam animo dari mereka, atau tidak adanya ruangan, tidak ada ruang untuk mengeksplor dari keilmuan yang dimiliki, atau memang tidak ada ruangnya, atau begitu kira-kira Pak Gus?
Bisa jadi gitu ya. Bisa jadi banyak sebab. Pertama, mungkin basicnya bukan seni. Kan karena memang senang kan, didasarnya hobi dulu. Ya. Ketika hobi sudah mendarah daging, mau tidak mau dia sudah belajar. Kayak dulu kan Pak Win, mahir luar biasa. Setelah itu ada Pak Mul, Pak Mulyo Tugasono, itu luar biasa juga. Ada di bidang seni suara dulu Bu Iswa Wuruyani, luar biasa. Sekarang hampir tidak ada. Jadi penguasaan akan basic seni memang tidak ada, minim sama sekali. Jadi bisanya cuma mengajarkan lagu. Padahal kearifan budaya, kearifan lokal di Pasongsongan ini kan sudah banyak sekali sebenarnya. Apa saat ini yang menjadi pemikiran Pak Agus kan di SDN Panaungan 3 ini sudah digagas sebenarnya oleh Pak Agus Sugianto soal permasalahan yaitu guru-guru kesenian, kegiatan-kegiatan kesenian yang di SDN Panaungan 3 ini sudah digagas dengan Pak Agus Sugianto. Apakah sudah berjalan sesuai dengan harapan Pak Agus Sugianto di SDN Panaungan 3? Kalau dikatakan sesuai harapan ya masih belum. Belum ya. Karena kita masih baru berjalan, program-programnya baru berjalan. Bahkan saya bukan cenderung sama seni saja, tapi sama seni dan budaya. Seni dan budaya. Gimana kita sebagai anak negeri bisa membentengi generasi depan anak-anak didik saya, cara membentengi agar mereka tidak terpengaruh dengan budaya-budaya luar yang nampaknya sudah di era globalisasi sudah memborbardir ruang-ruang publik kita. Anak-anak sudah terbiasa dengan HP dan gadget, di mana itulah awal masuk budaya-budaya luar. Itu yang perlu kita bentengi dan kita antisipasi bersama. Ya, betul. Walaupun saat ini masih belum ada ruang seperti komunitas guru kesenian masih belum ada ya. Tapi paling tidak SDN Panaungan 3 sudah mencoba bahwa di SDN Panaungan 3 ini seperti kemarin saya lihat ada Al-Banjari gitu ya. Ada apa saja Pak Gus di SDN Panaungan 3 ini? Baiklah. Jadi kalau saya bercerita tentang beberapa program-program saya yang sudah berjalan. Ya. Jadi awal saya menjabat sekitar bulan Juni kemarin, kemudian selang sekitar 2 bulan setelah bulan Juni, sekitar bulan Agustus, kalau enggak Agustus September, Pak saya mendatangkan Roketara, komunitas Apa Roketara. Kepanjangan Roketara itu Pak? Komunitas Roketara adalah Roadshow Keliling Nusantara, disingkat Roketara. Roketara ini beranggotakan 3 komunitas anak muda yang kreatif, yaitu Kampung Dolanan. Di Kampung Dolanan ini fokusnya pada mengajarkan seni-seni tradisional dan permainan anak tradisional, budaya-budaya tradisional ini Kampung Dolanan. Satunya Badala Education, mengajarkan anak cara belajar sambil bermain. Kita bermain sambil belajar. Di sela-sela permainan diselipkan etika, kebudayaan, kearifan lokal. Itu yang Badala Education. Kemudian komunitas yang ketiga yaitu Sekolah Pantomim. Jadi seni pantomim digali di situ, memang difokuskan pada pantomim, di mana pada penampilan pantomim juga diselipkan moral, kearifan lokal, budaya positif di situ. Sehingga anak-anak sambil menikmati gerakan pantomim dia juga belajar di situ. Itu yang saya datangkan yang dari Jawa Timur. Roketara ini kan datang tidak hanya di SDN Panaungan 3 Bagus. Kemarin katanya di kota, di mana saja yang didatangi Roketara ini? Di kota, di SDN Pangarangan, di depannya MAN itu Pak Suryanto. Itu yang saya ketahui di kota, SD-nya cuma itu. Terus yang didatangi Roketara ya. Terus PAUD, ada 2 PAUD kalau tidak keliru. Di kota juga. Di kota juga. Setelah itu di pinggirannya cuma sekolah saya Pasongsongan. Setelah itu Roketara ke Sepakan. Sekolah Sepakan selama
90 hari. Setelah itu baru bertolak ke Surabaya. Permainannya luar biasa. Bagaimana animo anak-anak terhadap kehadiran Roketara itu? Nah, luar biasa Pak Sunanto. Jadi ketika saya mengamati, Bapak pengawas juga mengamati, anak-anak diajarkan permainan tempo dulu. Digali permainan tempo dulu, misalnya lompat tali, yang dari karet itu. Terus juga pokoknya semua permainan kita dulu itu diajarkan. Dimana kelebihan permainan dulu itu kan mengajarkan kreativitas. Kreativitas diajarkan, kekompakan, empati, kebersamaan, gotong royong. Jadi sebenarnya profil pelajar Pancasila sudah terdapat include dengan permainan tempo dulu. Iya, itu kelebihan permainan tempo dulu. Sekarang game, individu yang menunjukkan dia ketika khusus bermain HP ada tidak temannya. peduli. Beda dengan permainan dulu kan. Itu bedanya. Luar biasa animo wali murid dan siswa-siswa saya. Sehingga membuat Pak Agus ini menciptakan suasana merekrut dengan hadirnya Roketara, paling tidak animo dari peserta didik akhirnya tersalurkan juga lewat bakat-bakatnya di kegiatan pada hari Sabtu. Gitu bagus ya. Kegiatan hari Sabtu khusus untuk mengeksplor dari bakat-bakat atau talenta yang dimiliki peserta didik, bagus ya. Ketika Roketara datang, ternyata siswa didik saya luar biasa, Pak. Ternyata saya tahu pada waktu ada satu anak didik yang punya bakat pantun. Ada ternyata. Baru diketahui saat itu. Itu disuruh tampil juga ikut tampil, ternyata bisa menirukan tampil. Allah Akbar. Ini ada bakat, kata saya. Nah, setelah itu kemudian saya fokus, ini ternyata murid-murid saya luar biasa, Mbak. Ketemu setelah saya sekitar 2 bulan 3 bulan. Ikut lomba Agustusan, tidak dibekali apa-apa, ternyata dapat harapan 1 kaligrafi. Luar biasa juga. Nah, akhirnya saya sadar, ternyata murid-murid saya punya bakat yang luar biasa, bakat terpendam. Akhirnya kemudian saya mengambil kebijakan, hari Sabtu, siswa-siswi saya dibebaskan dari mata pelajaran, tapi fokus pada kegiatan intrakurikuler. Yang berkaitan juga dengan pembelajaran siswi Pak Agus ya. Iya. Terus apa saja kegiatan-kegiatan seni yang dilakukan oleh murid-murid di SDN Perongan 3 saat ini? Sudah berjalan. Sudah berjalan ya. Kemarin pada waktu saya mau mengadakan peringatan Maulid Nabi. Iya. Kebetulan saya mendatangkan wakil Bupati Sumeneb, yaitu Ibu Dewi Khalifah atau Eva. Nah, murid saya gembleng, saya latih cuma sekitar seminggu untuk membawakan sebuah lagu yang berbahasa Madura. Luar biasa. Ternyata tanggapannya Eva luar biasa. Bahkan Eva luar biasa, buah-buah luar biasa tanggapannya. Bahkan beliau, Pak Agus, latih ini lagi, open ini lagi, setelah bagus saya tampilkan di RRI. Itu semakin mencambuk saya, melecut saya untuk berbuat yang lebih. Akhirnya kemudian tiap hari Sabtu saya menyuruh guru yaitu Bapak Ivan, Imanur Maulid Fendi, agar fokus melatih murid-murid saya yang hobi di seni suara. Iya. Fokus dilatih seni suara. Yang punya bakat seni suara di gembleng sama Pak Ivan. Kemudian setelah itu di dekat masyarakat sekitar saya ada 3 grup Banjari perempuan sampai juara tingkat 2 kabupaten. Nah, saya berkolaborasi karena kebetulan juga alma mater lulusan sekolah saya. SDN Perongan 3 ya. Saya surati ketuanya agar bersedia menjadi pelatih Al-Banjari tiap minggu. Iya. Alhamdulillah tiap Sabtu beliau datang ke sekolah saya. Luar biasa. Problemnya ada semacam timbul ikatan emosional, ikatan batin. Problemnya timbul ketika sekolah tidak punya alat Banjari. Mau mukul bangku.
Tapi paling tidak kan sudah ada sekarang. Alhamdulillah berkolaborasi dengan kepala desa. Kepala desa Panaungan. Akhirnya sekolah kami diberi bantuan Al-Banjari yang nominalnya sekitar 5-6 juta. Iya. Alhamdulillah sudah bisa latihan tiap hari Sabtu. Target saya diproyeksikan nantinya untuk tampil. Perpisahan yang biasanya rutinitas acaranya perpisahan itu pelepasan rekreasi, saya stop rekreasi. Kita sekarang pentas seni. Al-Banjari saya deadline agar bisa menampilkan 3-4 lagu. Tapi aspirasi wali murid ini kira-kira bagaimana ketika Pak Agus ingin memutuskan tidak mengadakan perpisahan semacam rekreasi beralih ke pentas seni? Bagaimana reaksi dari para wali murid ini? Luar biasa. Supportnya atau gimana? Luar biasa. Karena kan ketika pada waktu Ibu Wabub datang, ketika siswa-siswi saya ditampilkan, luar biasa nih. Lebih nyaman mangku. Itu ya. Bangga orang tuanya. Setelah itu anaknya bisa tampil gitu ya. Tampil dengan Yeva pada itu, Ibu Wabu. Setelah itu juga ditampilkan pada waktu ada acara BNN. Oh ya. Kebetulan sosialisasi narkoba, kebetulan sekolah kami juga dijadikan pilot proyek percontohan untuk memecahkan rekor muri dengan menyanyikan Mars Band N 1 juta siswa. Sekolah saya terpilih untuk pasongsongan. Akhirnya murid-murid saya kolosal 102 anak di halaman sekolah menyanyikan Mars Band N. Orang tuanya tumpek blek di situ. Sehingga masyarakat semakin mendukung agar memang tampil pentas seni ketimbang rekreasi gitu ya. Rekreasi yang notabene biayanya besar juga risikonya ya. Besar juga Pak. Karena memang kemarin itu anak saya juga waktu lulusan di SDN Pak Sosongan 5 ketika akan mengadakan perpisahan rekreasi, saya nggak kasih. Persoalannya anak saya itu nggak ada yang mengawasi, takutnya nanti walaupun ada guru yang mendampingi, paling tidak juga saya khawatir. Akhirnya dipilihlah dengan saya memberi keputusan untuk tidak ikut dalam perpisahan rekreasi tersebut. Apa kira-kira yang akan digarap lebih awal dengan Pak Gus Sugianto ketika ada aspirasi dari para guru untuk mendirikan komunitas guru seni atau paguyuban guru seni di Pasongsongan ini, yang gregetnya kayaknya dari pengamat-pengamat atau pemerhati kesenian di Pasongsongan ini punya keinginan atau aspirasi untuk membangun paguyuban guru seni di Pasongsongan. Sebetulnya kemarin pada waktu Bapak pengawas yaitu berkunjung ke sekolah kami, beliau juga sempat bicara banyak dengan Bapak Iven. Ayo Iven, kita hidupkan lagi. Kita hidupkan lagi guru-guru seni yang hobi seni agar membuat komunitas, membuat paguyuban. Kamu kebetulan juga ada barusan dapat P3K SDN Pasongsongan Pak Hajar, itu juga suruh hubungi. Pak Hajar Sugianto. Pak Hajar Sugianto yang kebetulan juga musisi Zanzibar. Nah, itu juga dihubungi. Pak Adi juga Pasongsongan 5 dihubungi agar membentuk komunitas. Kita kayak seni musik yang dulu pada waktu ada Pak Win, lengkap katanya. Betul. Itu. Nah, saya tinggal menjalin komunikasi. Tapi permasalahannya kalau paguyuban Paruga tidak punya modal apa-apa, tidak bisa kan? Tidak berapa butuh modal kan? Cuman kumpul, membidangi olahraga berjalan. Paguyuban PAI tidak usah modal apa-apa kan? Kumpul. Tapi kalau seni mau kumpul otomatis butuh peralatan. Itu dilemanya. Butuh gitar, mungkin sudah pinjam sama Pak Jar, tidak ada masalah. Ketipung pinjam sama Pak Inol, ituan Pasongsongan 1 sudah tidak ada masalah. Loh, keyboard ini harga keyboard minimal 7 juta sampai 10 juta. Itu kendalanya. Bagaimana seandainya
awal-awal penggarapan itu di SD, salah satu SDN Pak Songsongan 1 kan ada gamelan karawitan di situ. Bagaimana seandainya itu digarap lebih awal Pak Gus Gianto? Ketimbang nantinya ya mengikuti nantinya seperti kesenian-kesenian kontemporer misalnya, itu kan mengikuti nantinya. Bagaimana Pak Gus Gianto? Sebenarnya itu kembali kepada bentuk kepedulian bahasa Madura, koper. Nah, kebetulan kepala sekolah SD Pasungan 1 memang sangat peduli dengan seni tradisional koper. Sehingga tanpa lelah beliau membimbing siswa kelas 2, kelas 3 sehingga mahir menggunakan gamelan, bahkan tampil di pendopo dengan Irwan. Irwan apa? DAI. Ya, Irwan DAI itu sudah tampil bahkan di Sabar. Setelah itu tampil topengnya, tampil di Car Free Day. Sudah lebih baik. Ini bergantung kepada sekolah-sekolah yang lain siap enggak? Ya, betul. Untuk peduli pada budaya-budaya lokal, budaya-budaya daerah. Nampaknya gurunya hanya sedikit yang punya kepedulian. Jadi lebih baik guru itu tidak punya basic seni tapi dia peduli dari punya basic seni tapi kurang peduli. Itu dilemanya. Itu sebenarnya alat awal yang apa adanya seperti karawitan sudah ada. Tinggal bagaimana membentuk ruangnya ini sebenarnya Pak Gus Gianto. Awal membentuk ruang ini penting sebagai modal awal kita untuk berkoordinasi dengan rekan-rekan guru seni yang ada di Pasongsongan. Kenapa saya sangat Jenderal Apoy Madura ingin berbicara langsung dengan Bapak Gus Gianto? Saya teringat dulu ketika ada seorang budayawan Madura, Bapak Desa Wimbron, ketika beliau safari di luar negeri, safari sastra di luar negeri beberapa hari. Di hotel beliau sangat kangen dengan tanah kelahirannya Madura gitu ya. Tapi suasananya bukan di Madura, ini suasananya Eropa. Bagaimana saya ingin kembali menikmati hayalan atau tentang suasana Madura. Beliau ternyata bawa saronin untuk mengembalikan kerinduannya, mengobati kerinduannya. Akhirnya ditiuplah saronin itu. Akhirnya dia berderai air mata saya katanya karena saya ingat tanah kelahiran. Nah, barangkali dengan kita memperkenalkan nilai seni budaya lokal yang ada, paling tidak suatu saat nanti anak-anak kita, peserta didik kita, akhirnya juga mencintai tanah kelahirannya. Paling tidak begitu Pak Gus Gianto. Nah, makanya Apoy Madura kemarin juga menyerap aspirasi dari beberapa guru. Ayo kita segera bangun paguyuban guru kesenian Pasongsongan. Tapi saya juga butuh waktu untuk bertemu dengan Bapak Gus Gianto. Soalnya Bapak Gus Gianto ini pulangnya dari sekolah jam 2 ya. Kan sebagai guru penggerak satu-satunya jadi kepala sekolah lagi. Terus hari libur juga Pak Gus Gianto ini punya kegiatan mengajar. Di mana saja mengajar di Madrasah Aliyatul Munajah, alma mater saya pada waktu menjadi guru sukuan dulu. Jadi memang Pak Suryanto saya rasa memang penting paguyuban. Yang pertama untuk menjadi ajang semua guru-guru yang punya basic seni, apakah itu seni tari, seni musik, pantomen, pahat, dan lukis dan sebagainya, untuk satu berkolaborasi. Yang kedua, menyamakan konsep. Betul. Menyamakan konsep sehingga semua konsepnya sama. Apa konsepnya? Gerakan cinta budaya sendiri. Gerakan cinta budaya sendiri. Nah, kalau semua guru seni itu punya konsep seperti itu, sama konsepnya untuk merangsang adik didik mencintai budayanya sendiri. Karena sekarang repot. Karena apa? Gamelan identik dengan anu rentua, anu mesepo. Sehingga kelihatannya jadul, nggak dilirik, gamelan nggak dilirik. Yang dilirik cuman
Seni-seni Melayu, musik-musik lah itu ketika seni-seni kontemporer kontemporer. Ketika konsepnya kita padukan dulu, harus gini konsepnya. Kita merangsang mendidik peserta didik agar paling tidak cinta pada budaya sendiri. Kita kenalkan dulu. Iya, memang harus awalnya dikenalkan gamelan. Ternyata buktinya sekolah saya pas 1, kelas 2, kelas 3 sudah bisa memainkan beberapa memainkan saya hadir lagu-lagu juga sempat gamelan di situ di SDN Pasongsungan 1. Waktu itu hadirnya Dewan Pendidikan Sumeneb di situ, langsung disambut dengan suara gamelan gitu Pak Gus Sugianto ya. Makanya dia sangat peduli sekali akhirnya itu kan kepada nilai-nilai seni lokal gitu ya. Sudah berkiprah. Kalau bahkan gamelannya sudah tampil di kabupaten, topengnya sudah tampil. Bahkan kemarin pada waktu ada panen hasil karya guru penggerak, topengnya juga ditampilkan di panen hasil karya guru penggerak. Jadi sudah cukupnya sudah kabupaten kaget semua. Loh, ini anak kecil kok bisa nopeng? Nah, ternyata ketika tiap hari anak itu disuguhi, dibiasakan mendengarkan gamelan, bergaul dengan gamelan, lambat laun timbul rasa cintanya. Akhirnya tidak asing mereka ya. Kita lihatlah asing terhadap kebudayaannya sendiri. Kita lihat sudah Pak Suranto di Bali. Ketika tiap hari mereka akrab dengan gamelan, ternyata membumi gamelan. Tapi di sini tidak ada. Lah itu animo itu yang perlu kita rubah. Makanya perlu paguyuban guru seni. Ke depan memang harus guru-guru memang harus di dalam satu wadah agar kemampuan keilmuan dari guru-guru tersebut bisa nantinya tersalurkan kepada peserta didik. Apa kira-kira ke depan Pak Gus yang perlu digarap juga tentang persoalan guru seni ini selain menyatukan mereka dalam paguyuban guru seni kesenian Pasongsongan? Misalnya soal gamelan kan sudah ada. Misal sudah Banjari di SDN Panongan 3 sudah ada. Apa kira-kira selain kendala finansial mungkin ada kendala lain Pak Gus? Ya kendalanya itu kurang rasa kepedulian sebenarnya, kurang rasa kepedulian, dan memang finansial memang betul-betul juga kendala yang sangat utama Bapak Suranto. Misalnya ketika seseorang guru seni tidak punya basic seni tari, sedangkan di daerah tersebut sulit seni tarinya. Mau tidak mau kan kita harus mendatangkan pelatih gitu. Mendatangkan pelatih kan tidak bisa gratis. butuh finansial, belum lagi seni yang lain. Di sini Kecamatan Pasongsongan seni cuman yang katakanlah mahir, misalnya Pak Mantir Simul cuman seni lukis. Udah itu Pak Simul. Pak Ivan mahir di seni suara, tapi ketika membaca partitur, membaca not balok, tempo, irama, tidak bisa juga. Kendala juga perlu mendatangkan pakar. Itulah kendalanya. Sebenarnya banyak sudah guru-guru yang sudah mahir. Di Pasongsongan 1 memang sudah identik bahwa untuk non akademik seni basisnya Pasongsongan. Untuk akademik basisnya di Pasongsongan 4. Tapi sekarang sudah mulai tergerus, itu sudah langka sudah. Betul. Sudah makin jarang. Apa yang ke depan Pak Gus Sugianto sebagai guru penggerak, ini agak melebar sedikit ceritanya ini. Siap. Karena kita berkaitan dengan basic Pak Gus Sugianto sebagai kepala SDN Panongan 3 dan guru sebagai satu-satunya guru penggerak yang ada di Kecamatan Pasongsongan. Paling tidak ketika menjadi simbol bahwa SDN Pak Gus Sugianto sebagai guru penggerak, apa garapan selanjutnya untuk SDN Panongan 3 ke depan agar lebih sesuai dengan menjadi tujuan dan arah dari sebagai guru penggerak? Apa kira-kira? Baiklah. Di Roketara sudah bisa. Jadi yang namanya
guru penggerak. Jadi saya katakanlah harus bisa dan mampu menggerakkan paling tidak komunitas sekolah saya cukup kecil ataupun beberapa komunitas belajar. Beberapa sekolah saya harus menggerakkan. Dan alhamdulillah untuk sekolah saya sudah mulai beberapa ilmu yang saya dapat di pendidikan guru penggerak sudah saya tampilkan. Bahkan ada beberapa program-program yang sudah berjalan gitu ya. Misalnya ada program Si Batu Keren. ya. Judulnya sudah keren, Si Batu Keren. Apa kepanjangan dari literasi baca tulis kelas rendah. Ini sudah saya angkat kemarin di PGP, di guru penggerak. Jadi saya ketika sudah memberikan materi, kebetulan saya juga memberikan materi IPA pada siswa berprestasi saya dari jam 7 sampai jam setengah 9 hari Senin sampai hari Jumat. Setelah itu saya kemudian membantu murid-murid kelas rendah yang tidak bisa baca tulis. Saya ajarin Si Batu Keren, si literasi baca tulis kelas rendah itu saya jalankan sampai sekarang. Alhamdulillah sudah mulai banyak siswa-siswa kami yang tidak bisa baca tulis kelas rendah sudah bisa mulai membaca, sudah jalan. Ada juga program kedua yaitu Bundilakos. Berkebun di lahan kosong. Penting juga penting itu. Juga. Kebetulan di sekolah saya ada halaman kosong. Lahan kosong. Saya suruh pagari daun kelor. Setelah dipagari daun kelor, ketika tumbuh kelornya, anak-anak suruh berkebun gitu. Bundilakos. Sudah banyak. Berkolaborasi dengan Pemdes sudah ada Banjari. Berkolaborasi dengan BNN saya sudah mendatangkan Badan Narkotika Nasional dari Kabupaten sudah. Berkolaborasi dengan Pak Camat kemarin. Perindangan penghijauan sudah. Berkolaborasi dengan kepolisian. Menangkal isu hoak penculikan sudah. Berkolaborasi dengan Koramil, Permildas, Peraturan Militer Dasar, di mana putra-putra kami diberikan pengetahuan militer dasar. Sudah. Berkolaborasi dengan Babinsa, Inspiratif Pendidikan, sudah. Dengan Serka Joyo, memberikan pembelajaran bahasa Inggris, sudah. Jadi sudah banyak program-program yang kami jalankan. Dan ke depan, mungkin target saya kemarin lupa Pak Sudanto. Ada kesulitan tentang konseling di guru SD karena guru SD tidak diberikan kan? Betul. Saya kemudian menggerakkan 8 komunitas sekolah. 8 SD yang ada di sekitar Gugus 2 dan 1. Ada 1 ya? Ada 1 juga. Saya kumpulkan di sekolah saya datangkan narasumber yang ahli di bidang konseling. Ternyata luar biasa sambutannya. Dan guru penggerak juga dia. Guru penggerak dari SMP. Ya. Tuh. Nah, program saya ke depan saya akan mendatangkan KPAI. Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Karena sudah apa yang dipandang Pak Agus menghadirkan KPI ini? Kan persoalannya kan banyak orang yang tidak tahu persoalannya gitu kan. Sudah tidak asing lagi Pak Sudanto di sosial media banyak guru gara-gara jewer telinga muridnya, gara-gara gitu ya. mencubit muridnya, gara-gara menyemprotkan air muridnya sampai masuk penjara, masuk sel gitu ya. Masuk sel diadukan ke Komnas HAM. Loh, ketika saya mendatangkan yang ahli KPAI inilah akan menjelaskan batasan-batasan yang kena sanksi hukum dan sebagainya sehingga guru tidak gampang lagi ketika memberikan sanksi yang tujuannya untuk memperbaiki moral dan akhlak siswa. Itu tujuan saya Pak. Persoalannya begini bagus gitu. Kadang-kadang kalau dulu ya murid kalau dulu itu dipukul oleh gurunya terus melapor kepada orang tuanya, ditambah dengan orang tuanya, berarti memang kamu yang salah gitu. Enggak dia menelisik gurunya yang salah, bukan. Tapi persoalannya kalau sekarang
Jangan coba-coba mukul anak peserta didik kita. Kadang-kadang orang tuanya nggak terima, lapor langsung ke Lah, polisian. permasalahan itulah yang kemudian saya tindak lanjuti khusus di sekolah. Saya bicara skup sekolah saya saja. Iya. Skup sekolah saya dulu. Ternyata permasalahan itu agar guru tidak gampang, guru punya pemahaman dan wali murid juga punya pemahaman ketika si guru memberikan sanksi yang sebatas ditolerir. Tujuannya adalah untuk mendidik. Terus yang kedua, untuk memperbaiki akhlak Pak Suranto, sekolah saya juga sudah mulai menghapus stop perankingan. Ranking 1, ranking 2 sudah ditiadakan. Di SDN Panangan 3. Di SDN Panangan 3 sudah ditiadakan. Memang menjadi kebijakan Pak Gus Sugianto ini di SDN Panangan 3. Mungkin nanti akan menjadi sekolah percontohan bagi sekolah-sekolah yang lain yang masih belum melepaskan perankingan itu ya Pak Gus Sugianto. Semoga saja. Apa tujuannya dari perankingan ini? Saya belajar sama negara-negara. Saya mengambil contoh misalnya di Jepang, negara-negara yang sudah maju pendidikannya. Ya. Di Jepang siswa kelas dasar itu tidak diajari ranking, pengetahuan. Tapi pertama pengenalan budaya, pengemalan berempati, budaya antri, budaya menghargai, itu yang dikenakan. Katakanlah yang dibutuhkan pertama akhlak, moral, etikanya. Nah, sedangkan ketika kita meranking siswa, mau tidak mau guru atau sekolah mengajarkan pada anak didiknya untuk bersaing, berkompetisi dengan siswa yang lain. Nah, pada waktu berkompetisi inilah, misalnya siswanya dia besar, dia akan mengancam pada yang pintar. Kalau yang pintar kecil badan, ya, betul. Yang punya kemampuan finansial dia akan menyogok untuk dia memberikan contekan. Ini kan persaingan tidak sehat. Belum lagi anak ditekan. Kamu harus dapat ranking, masa kalah sama itu. Gitu ya. Si anak kan akhirnya menghalalkan segala terbebani. Nah, ini menimbulkan problem psikologi sama anak. Akhirnya saya mengambil kebijakan, sudah ranking 1, moral dan etika saya dahulukan. Makanya kemudian saya embel-embeli siswa teladan dari kelas 1 sampai kelas 6. Setelah seremonial diadakan semi upacara, saya kasih buket, saya kasih piagam, saya kasih trofi. Sehingga siswa ada kebanggaan tersendiri. Apa kriteria penilaian dari menjadi siswa teladan agar masuk nominasi ini? Bagus ceritanya. Nominasi, katakanlah nominasi utama 50%, yang faktor sangat menentukan adalah moral dan etika. Moralitas gitu. Moral pada gurunya, pada orang yang lebih tua, moral atau etika ketika dia di kelas, berempati tidak dengan temannya. Nah, baru setelah itu disiplin, baru setelah itu ada juga pengetahuan, tapi masuk gitu ya, pada kategori di bawahnya akhlak. Akhlak yang saya utamakan. Akhlak 50%, terus kedisiplinan mungkin 10 atau 15%. Iya, kemudian rasa empati pada temannya. Ya, misalnya temannya kebetulan bolpennya tertinggal, botolnya tertinggal. Mau enggak dia memberikan pinjaman? Nah, itu yang sekarang sulit sekarang budaya-budaya semacam itu di anak peserta didik kita. Itu gitu saya ya. ajarkan, itu saya ajarkan. Jadi perankingan di SDN Panangan 3 ini sudah tidak ada pemirsa channel Rapoy Madura. Yang ada adalah kriteria dari siswa teladan gitu ya. Sementara apakah hanya di SDN Panangan 3 yang menerapkan siswa teladan ini? Mungkin di sekolah yang lain ada juga bagus ya. Sementara ini saya dari selentingan dari guru-guru sekolah lain belum ada yang menerapkan siswa teladan yang basisnya penilaiannya adalah akhlak, moral. Tapi ketika pengawas bina, pengawas kecamatan Pasosungan pernah masuk singgah kunjungan ke sekolah yang lain, katakanlah sekolah saya yang disebut. Coba itu tiru. Sudah ada yang memulai. Ya. Tapi paling tidak begini bagus,
persoalannya gitu yang saya ketahui bahwa sekarang di kurikulum Merdeka itu ada aplikasi rapor. Nah, ketika walaupun tidak ada perangkingan, di situ nanti penilaian-penilaian itu kalau dijumlahkan itu akan muncul sendiri ranking 1, ranking 2. Apakah itu akan menjadi pertimbangan untuk menjadi seorang siswa teladan gitu selain dari karakter atau etika ketika menjadi siswa teladan gitu. Baiklah. Ini antisipasi saya ke depan. Ketika rata-rata ini, rata-rata ketika seorang siswa pandai, terus biasanya dia akan timbul rasa sombong dan sebagainya. Ego. Dan itu kebetulan mungkin tidak akan menolong ketika dia sampai keluar kembali kepada masyarakat. Tapi ketika murid saya, meskipun dia katakanlah pengetahuannya kurang, bodoh, tapi ketika dia punya moral, punya etika dan sebagainya, moral dan etika ini yang bisa mungkin dia mengantarkan untuk diterima di masyarakat. Kan yang penting outputnya. Iya, betul. Ketika moralnya bagus, jujur, meskipun dia bodoh, banyak temannya. Dari teman itu mungkin dia banyak kolega untuk berhubungan, mencari pekerjaan ini. Kalau dia sudah sombong karena pengetahuannya, dasar itulah gitu ya. Akhirnya nggak bisa diterima di tengah-tengah masyarakat gitu ya. Itu pemikiran saya. Paling tidak sudah awal dari gebrakan Pak Gus Sugianto memberikan gebrakan tentang masalah siswa teladan. Apa yang kira-kira akan menjadi garapan selanjutnya selain yang tadi disebutkan dengan dirinci oleh Pak Gus Sugianto untuk sekolah SDN Panangan 3 ini? Ke depan gitu ya. Ke depan. Tujuan saya ke depan, garapan saya, sudah garapan saya akan menggarap sampah. Oh ya, sampah. Ya, karena saya melihat sampah itu adalah aset. Kalau lainnya melihat sampah itu harus dibuang, disingkirkan gitu ya. Tidak, saya malah sebaliknya. Inilah pengetahuan saya ketika ikut guru penggerak. Jadi kita melakukan beberapa langkah, jangan berdasarkan kelebihan, berdasarkan keunggulan. Kita melakukan langkah-langkah manajemen berdasarkan kelemahan kita, berdasarkan keburukan kita. Lah saya melihat sampah, sampah ternyata luar biasa. Ketika sampah tersebut dibakar, berdampak pada polusi gitu ya. Tapi ketika sampah tersebut kita berdayakan, kita kumpulkan, kita pisahkan sampah plastik, dia akan memberikan finansial pada pihak sekolah. Ya, betul. Itu yang saya kelola. Itu yang target. Mengelola sampah agar bisa memberikan kontribusi pada sekolah. Selain itu saya juga akan memberlakukan mendidik siswa akan budaya positif, yaitu budaya peduli pada lingkungan. Akan sampah. Saya akan suruh siswa ketika kamu berangkat ke sekolah, ketemu sampah apa saja, melihat sampah apa saja, terutama sampah plastik, pungut, taruh di sekolah. Pungut, taruh di sekolah. Sekolah akan dipisahkan, botol-botol akan diberikan bank sampah. Iya. Tuh, apa tanggapan ini berbicara masalah lebih luas lagi tentang kehadiran Pak Agus di SDN Panangan 3, ada selentingan bahwa Agus Sugianto ini akan dimutasikan atau gimana ini? Apa perlu juga ini dieksplor dengan Pak Agus Sugianto atau belum? Ini monggo dipersilakan. Masih sebatas kabar burung gitu ya. Tapi toh jika misalnya yang namanya SN, jadi siap ditugaskan di mana saja, misalnya saya dimutasi ke sekolah apa saja, mau tidak mau saya harus berlakukan juga, saya harus jalani. Tapi hal itu kecil kemungkinannya. Karena apa? Karena SK saya itu priorisasinya selama 4 tahun di sekolah tersebut gitu. Selama masa priorisasi saya belum terpenuhi 4 tahun, saya kira sangat mustahil saya dimutasi. Toh jika dimutasi nanti akan merepotkan. Saya sudah melakukan beberapa program yang sudah berjalan, membenahi kedisiplinan siswa dan program-program lain yang berkontribusi pada masyarakat sekitar. Nah, masa
Jauh mungkin. Bahkan kemarin Pak Suranto saya melangkah lebih jauh lagi. Ketika ada program dari Pak Dandim tentang jagung, menanam jagung, jagung, lah saya sosialisasikan kepada masyarakat sekitar. Sehingga kemudian Babinsa mendatangi petani jagung. Jadi sekolah nampak menjadi jembatan dengan masyarakat sekitar, bukan hanya melayani. Jadi sehingga sekolah ini berkontribusi juga kepada lingkungan di sekitar, terutama di masyarakat. Seperti kemarin saya lihat juga bahwa di depan sekolah SDN Panaungan 3 ini jalannya rusak kemarin gitu kan. Saya lihat sendiri, saya kebetulan hadir di situ karena ada acara diundang dengan Pak Agus Sugianto dan guru-guru yang lain di situ. Jalannya sekarang bagus ternyata, pemirsa channel Apoy Madura. Ternyata di situ mungkin ada duit banyak di situ. Gimana ceritanya bagus ya? Nah, itu sebenarnya jalan rusak. Dan masyarakat lalu lalang itu yang rata-rata juga wali murid sekolah saya. Nah, akhirnya saya berinisiatif. Coba kita korban beberapa semen, 2-3 sak semen. Tapi Pak Agus, permasalahannya kalau diperbaiki semua sulit. Karena mobil. Siapa yang akan menjaga mobilnya 24 jam katanya saya tuh. Lebih baik pakai yang sejalan sepeda motor aja. Akhirnya pokoknya bisa sepeda motor enak, nggak terganggu, ya saya semen. Nah, gara-gara itu saya dapat Banjari. Dari Pak Kades gitu. Dari Pak Kades. Karena program-program peduli lingkungan Pak Suranto. Kemudian saya juga berkolaborasi dengan murid saya yang kebetulan mampu finansial. Pak, ada anak yatim Pak, saya mau bantu Pak 10 sepatu. Iya. Udah, dia mendatangkan 10 satu, sekolah juga 10 sepatu, 20 saya antarkan ke anak yatim. Ke rumah masing-masing. Sehingga masyarakat punya empati juga terhadap ya. Pak pemerintah desa, loh Pak Agus, apa itu sepatu? Respect juga. Sehingga ketika saya, Pak Kepala Desa, saya minta bantuan Al-Banjari, langsung direspon. Karena memang akan diberikan sebenarnya, tapi ini lihat dulu kepala desanya ini jalan sama pemerintah desa. Demikian kira-kira perbincangan. Sebenarnya temanya tadi tentang masalah paguyuban guru kesenian ya, tapi paling tidak ini juga ada kaitannya juga dengan guru walaupun bukan guru kesenian. Ke depan seandainya ini bagus kalau memang benar-benar dipindah, dimutasikan, bagaimana tanggapan guru-guru yang anak buah Pak Agus Sugianto ini, guru-guru SDN Panaungan 3 ini? Iya, mau tidak mau ya harus legowo gitu ya. Legowo. Jika itu sudah kebijakan dari atasan saya dalam hal ini yaitu Dinas Pendidikan. Tapi saya yakin ketika saya sudah membekali para guru di situ, mungkin juga bisa meneladani, juga bisa meniru dan mencontoh apa-apa yang telah saya lakukan, sehingga program-program saya yakin ke depan insya Allah berjalan. Memang guru penggerak ini hanya satu-satunya Bapak Agus Sugianto di Pasasungan. Mungkin sekolah-sekolah yang lain yang saat ini kebetulan kepala sekolahnya ini sudah mau purna tugas gitu ya. Paling tidak guru-guru yang ada kepala sekolahnya yang purna tugas itu mungkin punya keinginan untuk menarik Pak Agus ada di suara situ mungkin ya, seperti DSDN Pasasungan 1 ini kan hampir purna tugas juga ya, seperti juga di saudara 1 juga itu kan kepalanya PLT sekarang gitu kan. Mungkin ada apa semacam gerakan-gerakan semacam itu yang kira-kira menjadikan Pak Agus akan dimutasikan mungkin. Ya mungkin itu hanya selentingan kabar burung karena mungkin melihat kinerja saya atau saya tidak bisa menilai kinerja saya. Yang bisa menilai kan orang di luar ya. Mungkin melihat kemajuan di sekolah saya, baik akademik maupun non akademik, program-programnya, sehingga kemudian guru-guru yang kebetulan kepala sekolahnya mau pensiun
Ya kan bisa mungkin rasan-rasan sehingga beredar kabar burung bahwa saya dimutasi ke Pasongsongan 1, dimutasi ke Panawangan 1, dimutasi ke Yan. Mungkin itu mungkin karena Terus juga saya mendengar dari Bapak Haji Rusdi sebagai koordinator pendidikan Pasongsogan bahwa Pak Agus Sugiarto ini awal-awalnya nggak mau diletakkan di SDN Penongan 3, persoalannya ada sekolah pinggiran gitu kata. Gimana Pak Agus Sugiarto ini? Betul. Awalnya gitu ya memang ya. Awalnya ya saya juga sebenarnya frustasi, pokoknya gaduh-gaduh lah perasaan saya. Karena saya dilantik, disumpah yaitu di sekolah dan 4 awalnya. Tapi karena ada aturan yang lebih tinggi yang mengatur bahwa pengaturan dari Permendiknas, Permendikbud itu bahwa kepala sekolah yang sekolahnya adalah sekolah penggerak, maka kepala sekolahnya tidak bisa dimutasi. Jadi Pasongsogan 4 kepala sekolahnya tidak bisa dimutasi karena beliau sekolahnya sekolah penggerak. Gitu ya. Jadi saya tidak bisa masuk ke situ. Padahal karena dilantik di situ ya. Karena ada aturan yang lebih tinggi yang mengikat dan mengatur, mau tidak mau saya juga harus menerima saya ditempatkan di Panawangan 3. Baru dari itu kemudian saya ternyata setelah di SDN Panawangan 3 justru lebih garapannya lebih maksimal gitu. Ternyata ya banyak ya. Saya mengambil filosofi ini Pak Sugiarto. Ya. Matahari. Kalau saya langsung ke barat ke Sumpat, berarti saya bentar lagi terbenam. Betul. Tapi kalau saya ke timur, berarti saya terbit, perjalanan masih panjang. Akhirnya positive thinking lah. Iya. Ternyata memang saya juga sempat mewawancarai beberapa tokoh masyarakat yang ada di sekitar SDN Panawangan 3 bahwa kehadiran Pak Agus sudah memberikan perubahan besar terhadap SDN Panawangan 3. Kira-kira seandainya nanti setelah Pak Agus Sugiarto ini dipindahkan, benar-benar dipindahkan, harapan Pak Agus untuk SDN Panawangan 3 ini bagaimana? Ini berandai-andai. Paling tidak kan juga penting juga. Tapi semoga saja tidak menjadi apa ya? Ganjilan ya. Paling tidak begitu. Ya berbeda juga ya. Misalnya taruh kata. Kadang-kadang kan ada yang mengerti, masa saya bisa mampu seperti Pak Agus kan gini ya akhirnya mentalnya gitu ya, terbebani juga gitu kan. Kadang-kadang begitu Pak Agus gitu. Tapi selama kita belajar dan melihat sisi kelemahan kita bahwa orang lain banyak kelebihan, jadi insya Allah, karena kita bukan produk gagal katanya gitu ya. Kita bukan produk Allah yang gagal. Misalnya saya dimutasi, saya yakin dan saya ada yang penggantinya, penggantinya yang mungkin bisa saja barangkali lebih bagus daripada saya, lebih bisa untuk berbuat daripada saya. Tidak ada hal yang mustahil selama kita belajar. Demikian pemirsa perbincangan ini. Tanggal saat ini adalah hari Senin, hari Ahad tanggal 19 Maret tahun 2023. Saat ini kami berada di Dusun Benteng Utara, Desa Panawangan, Kecamatan Pasongsogan, Kabupaten Sumeneb. Barangkali ada salah-salah kata dari saya sebagai manusia biasa, saya mohon maaf kepada pemirsa channel Lapoin Madura. Saya juga mengaturkan banyak terima kasih kepada Bapak Agus Sugiarto telah meluangkan waktunya untuk berbicara panjang lebar tentang dunia pendidikan yang ada di wilayah Pasongsogan ini. Terima kasih juga atas support dari pemirsa channel Lapoin Madura. Atas kesalah kata juga mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.